Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madrasah Informasi channel yang akan menginformasikan seputar madrasah. Pada video kali ini kita akan menginformasikan seputar Juknis POS 2022 terkait dengan honor operator, terkait honor proktor dan teknisi yang ternyata masih dalam perdebatan antara boleh atau tidak dan berbagai macam teknisnya. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa yang belum subscribe untuk like dan subscribe. Selamat mengikuti. Ya, jadi untuk dualisme, untuk dia murni sebagai operator itu sudah diatur sih Mbak. Dan besarannya itu tidak bisa dipatok karena kemampuan keuangan madrasah kan beda-beda. Tapi madrasah bisa memberikan insentif kepada operator dari dana BOS itu sudah diatur. Coba dibaca lagi di bab 4-nya. Nah, termasuk yang merangkap operator plus guru, yang mana yang utama. Jadi kan kita menyarankan pakai beban kerja. Nah, dia tugas utamanya sebagai guru, ditambah beban kerjanya sebagai operator, tentu harusnya insentifnya sebagai guru plus operator itu lebih besar daripada dia hanya sebagai guru. Misalnya si A, dia merangkap guru dan sebagai operator. Kemudian si B hanya guru. Nah, harusnya si A dapatnya lebih besar daripada si B. Karena dia merangkap sebagai operator. Besarnya seberapa? Itu adalah kebijakan dari kepala madrasah, karena yang tahu beban kerjanya operator itu kepala madrasah, dan yang tahu kondisi keuangan madrasah itu ya kepala madrasahnya gitu. Jadi memang tidak diatur dalam bentuk nominal, tapi ada di situ untuk operator. Jadi coba dibaca kembali. Ini Pak, saya udah share nih Pak. Ini waktu itu dijelaskan sama Pak Juma nih di 2 minggu yang lalu ya. Ini bahwa honor operator itu dapat dibayarkan dengan 2 skema tuh, bisa rutin per bulan ya atau per kegiatan. Kemudian besaran honor rutinnya itu mempertimbangkan UMK yang berlaku di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 50% dari UMK daerah masing-masing atau sesuai dengan kemampuan madrasah. Nah, di bagian itu sih Pak ya, biasanya yang jadi dalam tanda kutip jadi rentan gitu ya, kemampuan madrasah masing-masing ini kan multi tafsir ya, maksudnya bisa ya kemampuannya berapa, nggak ada patokannya gitu ya, berdasarkan beban kerja seperti itu. Gitu sih. Ini kan juga berdasarkan ajas pemerataan berkeadilan. Kalau menurut saya ini justru lebih memperlihatkan pemerataan dan berkeadilan. Misalnya begini nih Mbak, kemampuan keuangan madrasah itu cuma bisa memberikan rata-rata 750.000 per orangnya. Nah, operator minta dikasihnya 900, itu kan tidak berkeadilan juga. Ya, makanya disesuaikan lagi dengan beban kerja dan kemampuan pemerintah. Kalau dia bisa memenuhi sampai dengan tarif UMK, di sini malah bisa sampai UMK kan. Tapi kalau nggak bisa, diturunkan seminimalnya 50%. Kalau nggak bisa lagi, baru disesuaikan lagi gitu. Ya, jadi betul. Ya lihat saja beban kerjanya gitu. Izin nambah sedikit boleh? Boleh dong. Ya, silakan. Ya, terkait dengan isu yang diangkat tadi oleh Mas Yuma, Mas Ari, mungkin sebaiknya kita sama-sama menyuarakan terkait dengan honor operator ini. Tetapi menurut hemat pikiran saya yang lebih tepatnya itu untuk menyuarakan hal ini tuh jatuhnya ke Direktorat GTK, Mbak Ina, Mas Parman. Gitu mungkin Mbak Ina, Mbak Mei ya. Karena mengapa? Tunjangan GBPNS itu yang menelurkan kan Direktorat GTK.
Jadi otomatis kita untuk khusus di masalah pendanaan yang didanai dana BOS ini kan nggak ada masalah lagi karena sudah diatur kan di dalam. Tetapi untuk tersendiri, klausul tersendiri untuk tunjangan operator yang sama seperti tunjangan GPPNS itu mungkin sebaiknya kita bersuarakannya itu untuk kita di Kanwil itu ya masing-masing yang bertanggung jawab untuk sisi yang tersebut, seksi tersebut itu adalah seksi tenaga kependidikan. Karena sekarang kan sudah ada seksi tersendiri untuk yang mengatur terkait dengan tenaga kependidikan yang ada di madrasah. Sama juga dengan seksi guru yang mengatur khusus terkait guru yang ada di madrasah. Nah, kalau khusus dari terkait dari pendanaan dana BOS ini kan sudah mungkin sudah sangat mewakilkan ya apa yang menjadi dan apa yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan madrasah berdasarkan dengan susunan EDM-nya. Tetapi untuk meminta bahwa seharusnya ada tunjangan khusus untuk operator itu mungkin sebaiknya kita rame-rame menyuarakan itu untuk ke pimpinan di atas terkait dengan dan berkoordinasi dengan seksi direktorat yang di tetangga kita, direktorat GTK. Karena dari sanalah yang harusnya mengeluarkan PMA seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Suma untuk memberikan penguatan terkait dengan pengaturan pembayaran tunjangan untuk operator. Bukannya, jadi saya rasa untuk... bukan sumber dananya dari dana BOS ya, Kak Fia, iya ya? Mas, iya benar. Sama kan kayak tunjangan GPPNS. Nah, ada yang 250.000. Jadi intinya adalah pusat yang harus berkoordinasi kuat antara Direktorat KSKK dengan Direktorat GTK untuk memikirkan bagaimana terkait dari sisi guru dan sisi tenaga kependidikan yang ada di madrasah. Seperti itu mungkin saya rasa. Jadi betul. Terkait dengan Juknis BOS saya merasa tidak ada masalah ya, Mbak Mei, Mas Parman, dan Mas Semua. Juknis BOS aman. Ya, betul. Ya itu jadi PR kita bersama ya, Pak ya. Sedikit Ibu ini tambahan. Ya. Jadi mungkin sebenarnya di Juknis BOS itu bagi saya pribadi itu mungkin perlu lebih diperjelas lagi bahwasannya honor operator yang dimaksudkan itu adalah bagi operator di luar madrasah itu. Yang di luar madrasah itu, contoh misalkan honor yang dikontrakan, honor dari operator madrasah lain yang membantu madrasah itu dikasih honor, tapi operator yang dari madrasah itu tidak boleh diberikan honor operator terpisah, tetapi harus digabungkan dalam perhitungan beban kerja. Ini yang kadang madrasah membaca Juknis itu akhirnya ada yang menyalahkan, akhirnya diberikan honor rutin juga diberikan honor operator. Ini yang keliru. Jadi coba dibuka Juknisnya lagi Mbak. Mungkin bisa Pak Farman, Mbak Ina izin mungkin bisa memperjelas ini statement dari Pak Juma ya terkait Juknis. Mungkin histori ya Pak Farman ya, histori kita kemarin dalam menyusun Juknis BOS itu terkait honor Pak. Kayaknya sudah dipisah deh itu Mbak. Ya sudah dipisah. Karena gini Pak Juma, tergantung bagaimana kacamata kita melihat ya. Karena Juknis ini kan bukan hanya untuk madrasah swasta Pak, tapi juga untuk madrasah negeri. Nah, di madrasah negeri sendiri itu masih menerapkan untuk anggaran honor, terutama honor yang sifatnya bukan honor rutin ya, bukan gaji ya di sini ya, seperti honor pengelola keuangan yang juga membebankan pada dana BOS. Nah, itu kan masih boleh di sini. Dan honor itu, karena honor itu ada di SPM, di standar biaya masukan bunyi untuk honor pengelola keuangan. Nah, itu makanya memang masih kita tidak membatasi antara honor tadi, apakah honor yang dengan beban kerja ataukah honor yang di luar beban kerja. Nah, ini untuk madrasah swasta dan negeri memang beda perlakuannya. Nah, kalau madrasah swasta dibebankan pada beban kerja. Sedangkan di negeri kita akan kembali ke SBM. Yang ada di SBM itu masih boleh Pak Juma. Sedangkan yang tidak ada di SBM ini yang sudah menjadi tusi ya, terutama di negeri, sebuah kegiatan yang sudah rutin dilakukan selama 2 tahun berturut-turut itu sudah kembali ke tusi. Tidak boleh dihonori. Katakanlah honor operator emis, operator EDM, rekam, operator apapun, itu kan tidak ada honornya Pak di madrasah negeri. Nah, kalau di swasta dialihkan ke beban kerja. Sedikit juga menambahi apa yang disampaikan Pak Juma tadi, idenya luar biasa untuk membuat SBK tadi, standar biaya khusus, tapi perlu dipahami semua bahwa membuat SBK itu tidak bisa hanya satu jurusan.
tidak hanya bisa dari masukan dari terkait bos saja, tetapi harus semua Pak. Karena SBK itu eselon 1. Kebetulan beberapa tahun yang lalu kami pun juga sudah masuk dalam tim untuk mengkaji ya, membuat naskah akademik dalam menyusun SBK itu. Dan memang tidak mudah karena SBK itu harus dari semua jurusan, dari semua semua lini, tidak hanya bos saja. Itu terkait dengan eselon 1 ya. Mbak Mei ya. Ya betul Pak, dan juga untuk usulan-usulan terkait honor ini saya rasa setiap tahun sudah justru malah diminimalisir ya, bukan malah dioptimalkan gitu. Jadi memang semua harus kita pahami bersama, di SBM itu sudah semakin untuk diminimalisir lah. Bisa kita lihat itu mulai di standar biaya masukan di halaman 43 itu penjelas-penjelas dari SBM, seolah-olah kita tuh udah semakin dipersulit ya untuk honor, baik dari honor kegiatan lah, apalagi honor-honor yang mau dibuat rutin gitu Pak Farman. Ya, betul. Nah, tambahan Ibu ini? Ya, silakan Pak Juma. Mungkin enggak, ini kalau kita bicara terkait dengan SBM, ya memang kita dibatasi. Nah, cuman yang agak rancu adalah di Juknis BOS itu terkadang membolehkan, contoh misalkan di Juknis BOS yang bagian honor itu ada honor pengawas ujian, honor proktor, honor teknisi, honor panitia ujian. Padahal kalau kita melihat di SBM, di penjelasan SBM itu terkait dengan pembayaran honor kepanitiaan, kalau sasarannya itu adalah internal satker, maka tidak boleh dibayarkan honornya. Kalau di penjelasan SBM seperti itu. Berarti kalau honor proktor, teknisi, sasarannya kan dia sebagai sasarannya siswa. Panitia ujian juga sasarannya siswa. Pengawasan ujian juga sasarannya siswa. Ini yang perlu kita bahas karena ada beberapa kali tim pemeriksa itu mereka menanyakan ke kami, ini dasar hukum bayar honor proktor dan teknisi ini apa? Karena tidak ada dasar hukumnya untuk bayar honor proktor. Karena di madrasah itu setiap ujian itu sudah pakai online. Nah setiap ujian US juga ujian semester itu semua online. Pasti ada proktor, pasti ada teknisinya. Pembayaran proktor dan teknisi ini dibayarkan terus menerus. Jadi ini yang ditanyakan oleh tim audit. Dasar hukumnya apa ini? Nah, pas banget nih. Pas banget nih pertanyaan Pak Juma nih pas banget nih sama yang mau kita bahas juga di pagi hari ini ya. Kita sebelumnya memang secara spesifik akan membahas soal ini nih, honor lainnya ini ya Pak Farman, Mbak Mei, Mbak Fia dan juga Bapak Ibu sekalian yang lain. Ini adalah diawali dari pertanyaan seperti ini, bagaimana dengan proktor dan teknisi dalam pelaksanaan ANBK? Apakah bisa dibayarkan, dan madrasah yang berkontribusi apakah bisa dibayarkan dari dana BOS seperti itu? Nah mungkin bisa langsung ditanggapi nih, mungkin silakan mau Pak Farman dulu. Mbak Mei sama Kak Fia dulu deh. Ya, boleh silakan. Ayo Mbak Mei. Ayo Mbak Mei, ini berulang nih pertanyaan honor proktor teknisi ini berulang. Ya silakan. Luar biasa Pak. Sebetulnya kalau kita membaca atau melihat Juknis, kita bisa konsennya pertama itu di halaman 27 nih, bab 4 penggunaan dana di poin A1. Ketentuan umum keseluruhan penggunaan dana BOP dan BOS mengacu pada standar biaya masukan tahun 2022 yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini memang kenapa kita jadikan poin 1, karena memang semua madrasah atau
pengguna dana BOS, ya ini kitabnya gitu loh. Selain juknis, memang SBM inilah yang jadi acuan kita yang memang harus kita implementasikan seperti itu. Nah, terkait honor proktor dan honor lainnya, terutama honor lainnya tadi ya, yang jadi konsentrasi pertanyaan kita hari ini nih. Sebetulnya sudah sering kita bahas ya Mbak Ina ya. Kenapa sih kok proktor itu masih muncul lagi, teknisi masih muncul lagi? Padahal sekarang kalau melihat SBM, jelas honor-honor itu sulit untuk dilakukan. Katakanlah honor kepanitiaan, betul sekali yang disampaikan Pak Jumar tadi. Honor kepanitiaan, honor narasumber, honor moderator itu bisa diraih ketika kita melibatkan masyarakat. Nah, ya kan, ketika kita melibatkan masyarakat itu pertama, kepanitiaan harus sifat kegiatannya offline, tidak boleh online. Itu pertama. Yang kedua, harusnya dibebankan pada honor beban kerja. Nah, untuk madrasah negeri seharusnya dibebankan pada kepanitiaan, Pak Jumar. Jadi proktor dan teknisi itu terlibat dalam kepanitiaan. Nggak perlu sendiri-sendiri. Ada panitia sendiri, ada proktor sendiri, ada teknisi sendiri. Nah, ini nggak pas sebetulnya. Tapi gabung jadi satu dengan kepanitiaan. Kepanitiaan jumlahnya 10% dari jumlah peserta. Nah, harus ngalah juga dong ya para madrasah yang ingin membentuk sebuah kepanitiaan yang tadi katakanlah jumlahnya 10 orang itu sudah termasuk proktor, sudah termasuk teknisi. Dan bukan harian lagi. Kalau dulu kita melihat di Juknis ANBK tahun 2020, besaran honor proktor itu 150.000 per hari. Ini tidak ada lagi dasarnya seperti ini. Yeah. Di SBM juga tidak ada. Di Juknis ANBK atau ANBK yang Kemendikbud juga nggak ada, dan juga juknis dari Pendis juga nggak ada untuk mendasari terkait proktor dan teknisi. Jadi itu pendapat kami, proktor dan teknisi untuk swasta disesuaikan dengan beban kerja, proktor dan teknisi untuk madrasah negeri sesuai dengan atau digabungkan dengan kepanitiaan. Atau honor kepanitia kegiatan. Ya, betul. Nah, untuk pengawas ujian, penulisan ijazah, penyusunan soal ini masih sah. Nah, karena ada di SBM ya, ada. Soalnya juga ya nih Mbak Mei ya. SBM ada. Ini masih sah kita kita gunakan ya. Itu ya Mbak Ina, Pak Farman. Ya. Pak nah, tapi yang nggak bisa adalah PTS dan harian ya, Mbak Mei ya. Ya, kalau PAS, PTS itu kan ilustrasinya hampir sama seperti ulangan ya. Jadi yang kita honori itu kan ujian, bukan ulangan gitu ya. Itu Mbak Ina, mungkin Pak Farman bisa lebih
Ya. Atau Mbak Via dulu boleh, Mbak Via? Ya, boleh Mbak Via. Ya, Kak Via dulu, Mbak Via. Kasus di lapangan terutama mungkin ya Mbak Via ya. Tadi penjelasan Mbak Mei itu udah lengkap banget ya saya rasa. Tetapi untuk sesuai situasi dan kondisi yang ada di lapangan, implementasinya tuh kalau kami di Sulsel itu tidak memberikan honor Mbak. Terkait dengan honor pengawas dan itu honor pengawas ya dan kecuali honor penulisan ijazah. Honor pengawas itu diganti dengan untuk mengamankan ya karena pelaksanaan itu kan dilakukan di hari wajib, di hari wajib kerja. Atau kalau online juga nggak boleh Mbak, kalau online juga nggak boleh pengawas ujian. Apalagi jika pelaksanaannya yang online ya, yang bukan offline. Nah, kami lebih mengarahkan atau menyarankan untuk menggunakan atau memberikan biaya perjalanan dinas. Itu jika madrasah antara satu dengan yang lainnya itu terjadi persilangan pengawasan. Artinya pengawas yang ada di madrasah ini mengawas di madrasah lain bertukaran, lalu kita memberikan perjalanan atau transport ya untuk yang seperti itu. Jadi lebih aman. Dan juga aman dari tim audit bahwa pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan ujian itu adalah berupa transport yang memang notabene karena dia keluar dari satmingkal atau tugas tempat tempat tugas utamanya ya. Jadi ke madrasah yang lainnya yang dekat dari madrasahnya. Jadi seperti itu aja sih Mbak Mei untuk mengamankan. Karena ini memang multitafsir ya terkait dengan honor itu karena terhijab oleh SBM. Nah, tapi sesuai dengan dari awal penjelasan dari awal bahwa terkait dengan penghonoran itu jika di madrasah swasta mungkin sebaiknya diakumulasi untuk masuk sebagai beban kerja. Jadi tidak ada lagi khusus untuk honor ini dan honor ini. Jadi terlalu kerepotan juga madrasah. Harus membuat daftarnya untuk pemberian honor yang ini dan itu, gitu loh, Mbak. Mungkin itu betul Mbak Via itu artinya salah satu solusi untuk menyiasati lah kita mencari solusi ya Pak Farman ya, jalan tengahnya seperti apa. Jalan tengah. Ya, tapi betul. Harus kita pahami juga ketika kita menggunakan solusi yang disampaikan Mbak Via perjalanan dinas, artinya kita harus pergi dari luar kantor. Ya. Selama kita melakukan kegiatan di dalam kantor tidak sah kita melakukan pertanggungjawaban untuk perjalanan dinas. Ya. Silakan Pak Farman, ini udah di share screen nih sama Pak Farman ini. Ya, kita kupas juknisnya aja deh ya. Kita masuk ke Juknis Bos 2021 dulu nih yang sudah terlanjur kemarin. Kan kemarin ada juga tuh yang nanya tuh gimana kalau udah terlanjur kan gitu. Kan harus kita carikan solusinya juga. Itu bisa kita lihat di halaman 37. Halaman 37 bab 4 item nomor 3 yang di tabel untuk madrasah. Di sini kan ada klasifikasi kegiatan yang bisa didanai melalui dana BOS adalah kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, evaluasi itu kan berarti ya ujian, ulangan, dan segala macamnya. Memang kan istilah itu kan berubah-ubah itu. Awalnya ujian berubah menjadi penilaian. Nah, di sini yang kegiatan yang bisa didanai lewat dana BOS itu adalah ini yang 2021 ya. 2021, nanti kita lihat yang 2022. Penilaian akhir semester, tapi pas. Penilaian akhir tahun 4 itu kegiatannya bisa didanai. Nanti baru kita lihat sebelah kanannya apa yang bisa didanai, itu apa saja. Ujian nasional berbasis komputer ini masih ada nggak UNBK? Kan istilahnya ganti jadi asesmen ya? Iya sudah nggak ada Pak. Ya asesmen. Ujian nasional kertas dan pensil UNKP dan asesmen kompetensi minimal AKM ini yang masih relevan karena nanti istilah-istilah ini kan harus kita sesuaikan juga nih apakah itu nanti kita akomodir di surat edaran yang mau kita keluarkan kan itu kan ada nih istilah-istilah. Jadi Bapak Ibu lihat lagi kegiatan yang mana yang bisa didanai dan dengan dana BOS untuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang tidak bisa itu adalah penilaian harian, tidak boleh. Kemudian PTS ya, penilaian tengah semester itu juga nggak boleh didanai lewat dana BOS. Baik panitianya maupun yang honor-honor tadi ya. Apa saja yang bisa didanai? Ini
belanja bahan, kan banyak juga yang nanya saya fotokopi segala macam bisa enggak, kemudian penggandaan bisa enggak, karena kan ada surat edaran juga penggandaan yang dikoordinir itu yang enggak boleh, tapi penggandaan yang dilakukan sendiri itu boleh sebenarnya, yang dikoordinir oleh Kemenag atau KKG itu yang enggak boleh, itu kan ada tuh surat edarannya kemarin tuh. Tapi kalau menggandakan sendiri, kalau dia ujiannya tatap muka silakan gitu. Tapi yang tidak bisa didana itu kalau yang dikoordinir, karena kalau dikoordinir takut nanti ada konflik of interest, makanya tidak boleh dikoordinir. Bukan penggandaannya nggak boleh, tapi mengkoordinirnya yang nggak boleh gitu. Itu Bapak Ibu yang perlu dipahami. Ini untuk belanja bahannya apa saja nih yang 2021, mulai dari konsumsi, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi itu bisa didanai, ya. Belanja bahan yang mendukung untuk kegiatan evaluasi pembelajaran, ya. Karena kan ada kepanitiaan, berarti kan ada konsumsi panitia kan di situ, ya. Yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan operasional terkait langsung dengan output kegiatan di atas dan tidak menghasilkan barang persediaan. Kemudian belanja honor output kegiatan, jadi kata kuncinya honor output kegiatan, ya. Apakah mau digabung atau dipisah? Kalau sarannya Mbak Mei tadi kan digabung saja menjadi kepanitiaan tuh, khususnya yang kalau kita lihat itemnya kan masih muncul seperti kata Pak Juma tadi. Yang jadi perdebatan itu kan selalu yang ini nih, honor proktor sama honor teknisi. Karena kenapa jadi perdebatan? Karena tidak ada di SBM. Tapi ada SE Kemdikbudnya gitu, yang proktor ya. Tahun berapa itu yang 150.000 per hari. PMA-nya nggak ada. Ya. Jadi kita merefer ke 2020. Kita merefer ke tetangga kan, menyetarakan dengan tetangga. Nah, sementara PMA-nya nggak ada. Nah, itulah yang selalu jadi perdebatan oleh auditor. Ada PM-nya pun jadi perdebatan juga, PMA ini apakah bisa supersede SBM. Nah, itu jadi perdebatan lagi tuh. Nggak selesai-selesai itu perdebatannya. Kemudian besarannya berapa gitu kan. Ditulis pun ada. Jadi yang item yang jadi catatan dari teman-teman Irjen waktu itu, kegiatannya ada tapi tidak ada di SBM-nya. Bagaimana jalan tengahnya, solusinya gitu ya. Jalan tengah nanti kita ditabrak pula kalau jalan di tengah-tengah gitu kan. Jalan pinggir lah. Nah di sini kan honor yang bisa dialokasikan untuk 2021 ya. Honor penyusunan soal ujian. SBM hanya ujian standar nasional ya. Jadi perhatikan SBM-nya, makanya kita selalu sarankan lihat lagi SBM-nya. Honor panitia ujian yang mana? Yang ini, yang di atas ini. Ya, jadi kalau untuk ulangan harian jangan dipanitiakan, gitu. PTS jangan dipanitiakan. Kalaupun ada panitia nggak ada honornya. Honor pengawas ujian ini aman karena ada di SBM. Honor pengawas ujian ini aman karena ada di SBM. Nah, honor proktor sama honor ujian yang sudah terlanjur bagaimana? Kan itu kemarin Mbak Ine, Mbak Mei, Kak Fia kan ya. Ya. Nah ini yang kan solusinya kita mau kita buatkan surat edarannya kalau yang sudah terlanjur. Kan gitu ya kan? Ya kemarin ya. Terakhir gimana keputusannya Mbak Ine? Sudah sempat diskusi dengan Mbak Ya kemarin kalau yang udah terlanjur. Kan mau kita akan didorong untuk menerbitkan SE ya Pak ya. Untuk memperjelas juknis ya, bosnya itu ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lihat dulu di sini kegiatan mana yang boleh didanai lewat dana BOS untuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang kecualinya itu adalah PTS dan ulangan harian, penilaian harian. Ya, di sini. Nah, kemudian belanjanya apa saja nih? Ini ya. Termasuk honor output kegiatan, ya. Yang jadi perdebatan itu adalah yang dua ini, proktor sama teknisi, seperti yang disampaikan Mbak Mei sama Pak Juma tadi. Ya, jadi ini yang nanti akan dibuatkan surat edarannya, gitu ya. Di auditor pun terjadi perbedaan persepsi antar auditornya. Kalau yang dia yang mengutamakan judgement auditor, dia akan lihat ada pekerjaannya tapi tidak ada di SBM-nya. Nah, baru dia
Harusnya yang dikejar itu adalah kebijakannya, bukan orang yang menerimanya, karena kebijakannya dulu yang harus diatur. Kenapa dia diadakan pekerjaannya tapi tidak disediakan fasilitasnya gitu. Apakah ini masuk TUSI? Tidak ada juga penjelasan ini masuk bagian dari TUSI gitu kan. Kan harusnya kan jelas tuh kalau ini bagian dari TUSI berarti tidak ada honor tambahan. Nah itu harus clear. Nah nanti di dalam SE-nya harus menjelaskan itu tuh Mbak Ine. Karena ini bukan TUSI misalnya gitu ya. Maka misalnya ya ini misalnya diperbolehkan untuk mengalokasikan honor output kegiatan untuk proktor sama teknisi. Itu yang 2021 ya. Kemudian yang 2022 saya buka yang 2022 ya. Supaya nanti bisa clear semua. 2022 sebenarnya Bapak Ibu lihat dulu yang ini nih, yang seperti kata Mbak Mei sebutkan tadi bab 4 A1 itu kan SBM. Jadi memang harus punya SBM, walaupun madrasah swasta harus punya SBM. Ada juga yang minta ke saya, Mas Parman, kalau bisa SBM-nya juga dikasih tanda itu, yang mana aja yang terkait dengan dana BOS. Kalau seperti menyuapkan gitu, kalau bisa baca pelan. Iya, baca ya seharusnya ya Pak. Nah, kita lihat nih di dalam tabelnya. Sebenarnya yang 2022 itu lebih aman sebenarnya ya. Cuman masalahnya SBM kembali lagi tidak menyebutkan teknisi sama proktor. Ya. Ya. Nah, saran kita kalau untuk yang bisa didanai sama. Yang bisa didanai itu adalah PTS sama harian. Ini nggak bisa didanai. Yang lain sama kayak tadi bisa didanai kepanitiaannya termasuk honor-honornya. Tapi untuk yang 2022 yang proktor sama harian yang teknisi ada dua solusi. Pertama, dijadikan beban kerja atau kalau tidak menjadi bagian dari kepanitiaan. Gitu. Jadi bagian dari kepanitiaan ini kan ada nih kegiatan pembelajaran, kegiatan evaluasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang tidak bisa didanai itu adalah ini, PTS sama harian. Nah, kemudian honor-honornya ini honor lainnya nih. Ini operasi pembelajaran nih, honor proktor, teknisi, pengawas ujian, penulisan. Kan ada yang tidak ada di SBM. Yang tidak ada di SBM itu kita sarankan masukkan aja sebagai kepanitiaan atau dijadikan beban kerja. Ini ya, honor penyusunan soal nih. Yang tidak boleh dibelanjakan honor penyusunan soalnya, ya. Penyusunan soal nggak boleh dibaca lagi, jadi bacanya harus menyeluruh. Penulisan ijazah sama penyusunan soal ujian masih bisa nih, tapi penyusunan soal ujian yang tidak boleh itu kalau untuk ini ya, soal penilaian. Ya. Nah itu solusi dari kita, gitu ya. Jadi yang untuk 2022 yang tidak ada di SBM, sebaiknya diakomodirnya lewat beban kerja atau kepanitiaan saja gitu. Ya. Dan kalau kita menyarankan utamakan membuat skema honor itu adalah skema honor beban kerja. Jadi semua beban kerja apakah dia masuk dalam panitia, menjadi operator, menjadi bendahara dan lain-lain itu diskemakan dalam satu skema honor, diterimanya bulanan. Nah, plus minusnya ada. Plus minusnya misalnya gini nih, kalau dia masih di bawah PTKP, karena disatukan, dia bebas potongan PPh 21. Kalau dipisah-pisah, yang tambahan itu dapat kenanya final PPh 21-nya. Tapi mungkin ada juga madrasah yang memang dia alokasi dana bosnya besar, dia bisa sampai ke UMK, dia pisah-pisah itu juga nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Ya mungkin biar nambah ininya, tapi ya konsekuensinya kena PPh final. Jadi kita memang tidak mengunci harus beban kerja atau dipisah-pisah, tapi dilihat dengan kebutuhan madrasah dan kondisi keuangan madrasahnya. Jadi kembali lagi kalau menurut saya baca di halaman 35 untuk yang 2022, untuk
21 halaman 37 yang tadi. Nah mungkin kita perlu SE-nya untuk itu yang 2021 yang sudah terlanjur. Ya betul Pak, itu, nanti kita dorong ya. Baik, kemudian Pak Juma ada yang mau ditambahkan Pak? Oh ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya tadi masih kurang sepakat dengan statement dari Ibu Meyana terkait dinding warga internal madrasah itu. Bahwasanya kalau swasta itu dianggap semua adalah masyarakat, sedangkan negeri itu bukan bagian dari masyarakat. Padahal yang namanya sivitas madrasah itu sama. Jadi persepsi saya bahwa kalau di madrasah swasta ya semua baik itu siswa, guru, pegawai dan semuanya itu masuk sebagai internal madrasah. Sedangkan kalau ada komite itu di luar madrasah. Begitupun sama di madrasah negeri, sehingga perlakuan antara madrasah negeri dengan madrasah swasta itu sama, tidak dibeda-bedakan seperti itu. Jadi karena di swasta dianggap masyarakat, semua honor boleh karena sasarannya masyarakat. Kemudian di negeri karena dia bukan masyarakat, jadi tidak boleh. Nah ini yang menurut saya pribadi itu kurang tepat, karena yang namanya siswa, guru dan tenaga kependidikan itu dia adalah warga di madrasah itu, sehingga setiap kegiatan yang dibuat sasaran kegiatannya adalah siswa, guru dan tenaga kependidikan, maka tidak boleh diberikan kepanitiaan karena itu sudah jelas di SBM. Karena di SBM itu jelas bahwa kepanitiaan itu boleh dianggarkan kalau sasarannya itu adalah di luar satker itu. Ya, satker ini madrasah swasta itu juga kita anggap sebagai sebuah satuan kerja meskipun tidak punya DIPA. Karena mereka sebagai madrasah, mengelola keuangan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan honor, saya sepakat dengan apa yang sering disampaikan oleh Pak Farman bahwasanya kita perlu memperjelas juknis bahwasanya honor-honor yang kita berikan itu adalah bagi warga di luar madrasah. Contoh misalkan ada madrasah yang proktor dan teknisinya bukan madrasah itu, maka kita bisa kasih honor. Tapi kalau proktor dan teknisinya adalah guru atau pegawai yang ada di madrasah itu, baik di negeri maupun swasta, maka itu wajib diperhitungkan sebagai beban kerja dan dibayarkan dalam honor rutinnya. Nah, ini yang di juknisnya kadang belum terlalu diperjelas sehingga pemahamannya adalah ya mereka dibayarkan terpisah. Nah, jadi pada intinya saya sepakat kalau ya. Semua dimasukkan dalam beban kerja. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Mungkin itu yang nanti kita ini kan. Ya. Terima kasih. Ya, Mbak Mei mungkin mau ditanggapi dulu Mbak Mei. Kalau saya pikir sih tadi itu ya satu pemikiran sih ya sebetulnya kita ya. Jadi kalau tadi Mbak Mei kayaknya juga menjelaskan deh bahwa mungkin proktor sama teknis itu bisa tuker. Mohon izin Mbak ya, boleh. Pak Jumarti ya. Mungkin kapan-kapan nih Mbak Ina kita bisa sharing session ya dengan auditor nih. Kacamata auditor terkait madrasah swasta dan madrasah negeri ini ruangnya seperti apa sih gitu kan. Kita bisa lebih lanjut cari regulasinya Pak Jumarti. Ini kebetulan karena pertanyaan Pak Jumarti juga mendadak gitu ya. Ketika kami diskusi waktu penyusunan juknis bos ya Pak Farman ya, di situ juga ada auditor. Auditor sendiri memahami ruang yang berbeda antara madrasah negeri dengan madrasah swasta. Kita harus memahami madrasah swasta itu meskipun tujuannya sama untuk memberikan pendidikan secara keagamaan ya. Tadi kami sampaikan bahwa madrasah itu definisinya sebetulnya sama. Secara umum dapat diartikan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, yang menjadi bagian keseluruhan dari sistem pendidikan nasional. Nah, madrasah swasta dikelola oleh masyarakat melalui yayasan, sedangkan madrasah negeri itu dikelola oleh negara. Sebetulnya itu prinsip awalnya Pak Jumar. Nah, dari prinsip awal itu yang kita masing-masing menerjemahkan sendiri. Siapa sih unsur atau stakeholders yang ada di madrasah swasta dan stakeholder siapa saja yang ada di madrasah negeri.
Kalau madrasah negeri kita mempunyai DIPA, madrasah swasta tidak mempunyai DIPA. Karena madrasah swasta itu sebetulnya ketika dia tidak menerima dana BOS, sudah jelas dong sangat benar-benar dia adalah masyarakat gitu kan. Cuman yang menjadi permasalahan di sini karena mereka antara negeri dan swasta menikmati sebuah dana yang sama, yaitu dana BOS. Ini mungkin pemikiran kita yang harus diseragamkan ya Mbak Ine ya, biar satu frekuensi nih. Ya, betul-betul. Kapan-kapan mungkin untuk jalan tengahnya agar kami juga atau saya pribadi ini dalam menyampaikan ini dirasa kurang pas, nanti bisa kita sharing session dengan auditor atau dengan pihak lain yang paham betul definisi dari madrasah swasta dan madrasah negeri. Jadi biar enggak setengah-setengah Mbak Ine. Ya, betul. Itu aja Mbak Ine mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Farman bisa ngasih insight Pak soal ini Pak. Singkat aja Pak. Ya, pertama yang beban kerja itu memang kan baru kita perkenalkan di akhir-akhir 2021 ya. Jadi mungkin banyak juga yang belum membuat skema beban kerja. Nah, jadi yang kita sarankan, sangat-sangat kita sarankan menggunakan skema beban kerja itu di 2022 yang honor tadi, honor panitia, honor segala macam itulah. Sebaiknya kalau dia memang resource-nya dari internal madrasah, sebaiknya dalam bentuk beban kerja. Terutama yang madrasah swasta ya, kalau madrasah negeri kan ada skema honornya sendiri lagi itu. Madrasah swasta dia buat dalam bentuk beban kerja. Contoh beban kerja sudah ada, nanti kita inikan lagi. Yang minggu lalu kan sudah di-share juga tuh linknya tuh, cara membuat honor beban kerja, masukkan saja di situ honor panitia ujian, proktor, bendahara, ekskul segala macam, jadikan beban kerja. Nah, yang untuk 2021 ini memang kan jadi ada area abu-abu nih antar tim manajemen, ada diskusi juga kan, seperti yang tadi Pak Jumat pendapatnya begini, Mbak Mei pendapatnya begini, auditor pendapatnya begini. Nah, ini yang memang perlu disinkronisasi. Nah, itu yang nanti kita akomodir dalam bentuk SE Mbak Ina. Untuk mencari jalan tengah supaya teman-teman madrasah itu tidak terjebak dengan multi persepsinya tadi. Ya, gitu. Benar. Karena terus memang kita tim penyusun juga terjebak dengan perdebatan definisi-definisi tadi, nggak ketemu jalan tengahnya. Yang terkait honor proktor sama teknisi kan kemarin mentok juga kalau waktu kita ada audiensi dengan Itjen kan, gitu kan Mbak Mei ya. Mereka menyarankan SBML aja gitu. SBML kan waktu tidak juga mudah caranya untuk di SBML kan. Kita cari jalan yang sudah terlanjur. Dan mungkin perlu diketahui juga ya, itu kita juga sudah berikhtiar ya Pak Farman ya, tapi kita ditolak itu sejak 2020 udah kita bahas oleh Kementerian Keuangan untuk mengajukan SBML itu. Gitu. Karena urgensinya nggak ada Pak. Ya mungkin SE itu bisa jadi jalan tengah ya Pak buat semua untuk mendetailkan hal-hal yang di Juknis itu masih general. Kemarin pembahasan kita memang kadang tuh itu ya karena kebutuhan di setiap satuan kerja itu berbeda-beda ya Mbak Mei ya, tiap wilayah punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi memang kadang-kadang ada hal yang tadinya mau dispesifikin gitu, terus urung dilakukan gitu ya Mbak, karena takutnya nanti nggak bisa diimplementasikan di wilayah-wilayah tertentu gitu, maksudnya nggak bisa di-generate gitu ya kebijakannya itu. Dan satu hal juga Mbak Ina mungkin yang karena ini mumpung teman-teman TIP kumpul ya, bahwa bantuan operasional di tempat kita di Kementerian Agama, kenapa kadang dibuat rancu atau dipertanyakan oleh auditor dan berbeda dengan di kementerian tetangga itu karena di kita itu memang anggarannya 52 ya Pak ya, belanja operasional. Sedangkan di Kemendikbud itu atau di kementerian tetangga itu 57 bantuan sosial. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan gitu. Makanya kenapa di Juknis itu semuanya mengacu ke SBM ya karena memang sifatnya bantuan operasional gitu. Itu Pak Farman mungkin ya. Mungkin silakan Pak Farman bisa. Mbak Via, mungkin ada yang mau ditambahin dulu Mbak? Ya Mbak Ina, terkait dengan diskusi yang tadi nih rame ya, yang disampaikan oleh Mas Suma, bahwa mungkin di sini adalah, mungkin maksudnya pemahamannya sama,
tetapi dalam membahasakannya mungkin atau gimananya yang agak berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Mungkin dari kami seperti Mbak Mei rekan saya cuma ingin menambahkan sedikit.